Shalom adik-adik. Ya, puji nama Tuhan kita bisa bertemu lagi. Walaupun dengan pertemuan yang tidak secara langsung, ya. Kita bertemu lewat model online seperti ini, tapi kita yakin dan percaya Tuhan selalu berada di samping kita. Ya, di momen kali ini kita akan mempersiapkan diri. Di saya, Kak Yordan dan Kak Cipta mengajak adik-adik semua untuk mempersiapkan diri menyambut perjamuan kudus bersama-sama dengan Tuhan di hari Minggu nanti. Untuk itu, mari kita persiapkan bersama hati dan pikiran kita untuk fokus kepada Tuhan. Dan kita awali dengan memujikan, Bapa, ku datang padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kita pujikan dari awal, Bapa-Ku datang padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan dan mempersiapkan diri kita, marilah kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, Allah kami yang maha baik, terima kasih Tuhan untuk berkat penyertaan-Mu sepanjang hari ini yang boleh kami terima dan kami lewati di dalam Engkau. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan atas apa yang Tuhan berikan di dalam hidup kami. Hingga sampai saat ini Tuhan, kami masih yakin dan percaya akan semua mujizat Tuhan yang boleh datang di dalam hidup kami. Di momen saat ini Tuhan, izinkan kami, para anak-anak-Mu terkasih, untuk mempersiapkan diri kami menghadap meja perjamuan Tuhan nanti. Kau berkati persiapan kami di dalam kami menyongsong perjamuan kudus-Mu. Kau berkati hati kami, pikiran kami, dan seluruh diri kami untuk fokus dan memuliakan nama Tuhan. Dan Engkau juga berkati Bapak Pendeta kami, Bapak Pendeta Uri, yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hanya Tuhan yang boleh menuntun, hanya Tuhan yang boleh memberkati, supaya apa? Pengajaran
dan perenungan yang boleh dibawakan oleh Bapak Pendeta kami, boleh kami resapi, terlebih lagi kami laksanakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan firman-Mu dalam tangan kuasa-Mu Yesus. Haleluya. Amin. Ya, kita akan bersama-sama mendengar perenungan firman Tuhan dan juga persiapan diri kita dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Bapak Pendeta Uri. Monggo Pak Uri, silahkan. Halo anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya? Baik, luar biasa. Ya, anak-anak yang dikasih Tuhan, saat ini kita akan persiapan untuk mengikuti perjamuan kudus. Maka mari kita bersama-sama berdoa untuk mengawali pendadaran pada saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang kami kenal, kami sapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk setiap anugerah dan pemeliharaan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan memberi kami kehidupan yang indah, dan pada saat ini kami akan mempersiapkan diri untuk mengikuti perjamuan kudus yang akan dilayankan di gereja Tuhan. Oleh karena itu berkati kami anak-anak-Mu ya Tuhan, agar kami dapat mempersiapkan diri dengan baik, sehingga kami boleh makan dan minum bersama dengan Tuhan dalam ibadah, bersama dengan orang tua kami, bersama dengan keluarga kami, untuk merayakan cinta kasih Tuhan. Berkati persiapan kami pada saat ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang mari kita buka Alkitab kita. Mari diambil Alkitabnya atau dibuka handphonenya yang ada aplikasi Alkitab. Kita buka kitab Kejadian pasal yang pertama, ayat 9 sampai dengan ayat 13. Kejadian pasal 1 ya, ayat 9 sampai ayat 13. Kejadian 1 ayat 9 sampai 13. Firman Tuhan demikian. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon, buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Demikian firman Tuhan. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, siapa yang tidak suka makan? Nah, mestinya semua suka makan ya. Siapa yang tidak suka minum? Mestinya semua juga suka minum. Kita semua butuh makanan, kita semua butuh minuman. Makanan dan minuman itu disediakan oleh Tuhan. Seperti ini. Tara! Tuhan menyediakan makanan dan minuman untuk kita semua. Siapa yang suka pisang? Nah, ini makanan yang enak sekali. Tuhan memberi kita makanan. Untuk apa? Supaya kita sehat. Karena kalau kita tidak makan, maka tubuh kita akan menjadi lemah. Enak sekali pisang yang diberikan Tuhan untuk kita semua. Tuhan juga memberi kita minuman.
segar sekali minumannya. Kenapa kita harus minum? Karena tubuh kita butuh air. Kalau kita tidak minum, kita akan menjadi dehidrasi atau kering dan akhirnya kita akan mati. Makanan dan minuman diberikan Tuhan untuk kita, untuk kesehatan kita, untuk kekuatan tubuh kita, dan supaya kita tumbuh besar dan tumbuh menjadi manusia yang kuat. Nah, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mengingat kisah penciptaan, sebelum manusia diciptakan, tadi di kitab Kejadian dikatakan bahwa Allah memisahkan air dan darat. Dan ketika daratan diciptakan oleh Allah, segala jenis makanan disediakan oleh Allah. Setelah semua dipandang Allah baik, sudah diciptakan dengan sangat baik, maka Allah menciptakan manusia supaya ketika manusia itu hidup, ketika manusia itu ada di Taman Eden, manusia sudah punya makanan, manusia sudah punya minuman untuk kesehatannya, untuk pertumbuhannya, dan untuk kekuatan bagi tubuhnya. Nah, itulah kisah penciptaan pada hari yang ketiga, ketika Tuhan Allah menciptakan lautan dan daratan, memisahkan air menjadi lautan dan daratan kemudian dilengkapi dengan tumbuh-tumbuhan sebagai sumber makanan bagi manusia. Nah, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Tuhan Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan, menciptakan daratan, dan menyediakan segala sesuatu untuk makanan bagi manusia, itu berarti bahwa Tuhan itu sangat mencintai ciptaannya, khususnya mencintai manusia. Nah, itu sebabnya Tuhan Allah menyediakan segala sesuatu yang boleh dimakan oleh manusia. Tuhan Allah menyediakan apa yang menjadi kebutuhan tubuh manusia. Tuhan Allah menyediakan segala sesuatu untuk kesehatan tubuh manusia dan untuk perkembangan tubuh manusia. Dan itu kita lihat atau kita ingat ketika Tuhan Allah memberikan perintah kepada manusia, segala sesuatu yang ada di taman ini, di Taman Eden, boleh kamu makan. Supaya apa? Supaya manusia itu sehat, supaya manusia itu bertumbuh badannya, dan manusia menjadi kuat. Selain itu, Tuhan Allah menyediakan makanan dan minuman bagi manusia. Untuk apa? Tuhan mengizinkan manusia untuk makan dan minum agar manusia kemudian dapat berkembang. Berkembang apanya? Berkembang cara berpikirnya. Dari zaman Adam dan Hawa sampai sekarang ini, perkembangan kehidupan manusia sangat luar biasa. Dan Tuhan juga mengizinkan manusia kemudian bertambah banyak memenuhi bumi ini. Yang dulunya diciptakan hanya Adam dan Hawa, tapi sekarang menjadi banyak sekali orang yang ada di dunia ini. Nah, karena itu kita senantiasa mengingat cinta kasih Tuhan yang senantiasa menyediakan makanan dan minuman untuk kita. Mari kita terus bersyukur kepada Tuhan karena kita diberi makanan dan minuman oleh Tuhan, supaya kita makin sehat, anak-anak makin sehat. Makan dan minum supaya anak-anak bertumbuh menjadi besar, menjadi tinggi, menjadi manusia yang semakin dewasa. Dan dengan makanan dan minuman, anak-anak juga makin pandai, supaya nantinya juga menjadi anak-anak yang luar biasa untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti yang sudah diwartakan bahwa besok hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 di gereja kita di GKJ Danukusuman akan dilayangkan perjamuan kudus. Anak-anak disilakan untuk mengikuti perjamuan kudus yang akan kita terima bersama
Sebagai apa? Sebagai bentuk cinta dan pemeliharaan Tuhan atas kita semua, yaitu Tuhan memberi kita makanan dan minuman untuk tubuh kita. Kita juga mengingat firman Tuhan, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan kau halang-halangi mereka. Itu sebabnya dalam perjamuan yang akan dilayankan di gereja kita, anak-anak juga boleh untuk ambil bagian, makan dan minum bersama dengan orang tua. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, agar perjamuan kudus yang akan kita terima menjadi berkat bagi anak-anak dan menumbuhkan iman bagi anak-anak semua, maka anak-anak disilahkan untuk mendengarkan hal-hal ini. Yang pertama, Tuhan Yesus mengasihi anak-anak semua, sehingga Tuhan Yesus berkenan menjalani penderitaan sampai kematiannya di kayu salib. Agar apa? Agar anak-anak semua dibebaskan dari kuasa dosa. Yang kedua, makan dan minum bersama dalam perjamuan kudus di gereja adalah tanda bahwa anak-anak semua menjadi bagian dari anggota kerajaan sorga. Yang ketiga, perjamuan kudus yang akan diterima anak-anak terhubung dengan kesempurnaan segala sesuatu, yaitu di sorga. Dan yang keempat, perjamuan kudus yang akan diterima anak-anak kiranya menjadi penyemangat bagi anak-anak semua untuk hidup benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka melalui persiapan ini, anak-anak disilakan mempersiapkan diri untuk makan dan minum bersama dalam ibadah perjamuan kudus yang akan dilayankan besok hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 bersama dengan orang tua. Tuhan Yesus memberkati anak-anak semuanya. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan memberi kami firman yang mengingatkan kami bahwa cinta kasih Tuhan nyata dalam pemeliharaan Tuhan. Tuhan memberi kami makanan, Tuhan memberi kami minuman, agar tubuh kami sehat, agar tubuh kami menjadi kuat, dan agar kami semakin bertumbuh dan berkembang, baik secara jasmani maupun secara rohani. Karena itu Tuhan Yesus berkati anak-anak yang saat ini mempersiapkan diri untuk menerima perjamuan kudus yang akan dilayankan di gereja ini. Tuhan berkati anak-anak kami sehingga boleh makan dan minum bersama dengan orang tua dalam perjamuan kudus, sehingga boleh bersyukur atas pemeliharaan yang Tuhan berikan kepada anak-anak kami semua. Anak-anak kami dapat makan dan minum dengan baik, anak-anak kami dapat bersekolah dengan baik, dapat menuntut ilmu dengan baik, sehingga mereka saatnya nanti menjadi anak-anak yang hebat. Berkati Tuhan anak-anak kami agar semakin bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Inilah doa kami Tuhan, semuanya itu kami minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya, itu tadi renungan firman yang boleh dibawakan oleh Bapak Pendeta kita, dan juga setiap pertanyaan yang boleh menjadi persiapan bagi diri kita masing-masing untuk menghadap meja perjamuan bersama. Walaupun kita masih anak-anak, kita sudah dipanggil Tuhan untuk ikut perjamuan bersama. Dan nanti bagi semua adik-adik yang sudah mengikuti pendadaran secara online ini, kami persilahkan untuk mengisi link dari Google Form yang akan nanti kita sebar
sebagai bukti bahwa adik-adik semua sudah mengikuti pendadaran ini dan bersiap untuk mengikuti perjamuan kudus. Ya, terima kasih. Sebelum kita akhiri, kita akan memuji nama Tuhan. Kita akan memuji nama Tuhan sekali lagi, Sungai Sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku bernyanyi dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di hidupmu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Dadah, sampai jumpa. Selamat berucapkan diri dan mengikuti perjamuan kudus. Tuhan memberkati.